Untuk yang kuartil itu letak QI-nya, nanti kan ada kuartil 1, 2, 3, letak QI-nya sama dengan I N plus 1 per 4. QI-nya kuartil ke I-nya 1, 2, 3, N banyaknya data. Contohnya di kuartil data tunggal, diketahui data sebagai berikut: 2, 4, 3, 3, 8, 5, 9. Kemudian mencari Q1, Q2, dan Q3-nya. Diurutkan dulu, N-nya sama dengan 7, letak Q1-nya berarti 1, 7 plus 1 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, Q1 terletak pada data kedua. Data kedua itu, yang data pertama kan 2, data keduanya 3. Jadi Q1-nya 3. Ini sama ya untuk Q2 dan Q3-nya. Bisa dipelajari sendiri. Selanjutnya, untuk ukuran peletakan data. Yang kuartil data kelompok masih di kuartil ya. Jadi ada QI sama dengan B plus P dalam kurung I per 4N min F per F kecil. Di situ ada keterangannya semua. Contohnya, tentukan Q1, Q2, Q3 dari tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini jawabannya. Untuk letak Q1-nya 1 di dalam kurung kali 50 plus 1 per 4 sama dengan 12, 3 per 4. Jadi Q1 terletak di antara data ke-12 mana? Kalau kita lihat di tabel ternyata ada di antara 66 sampai 72. Nah, kita lihat lagi, kembali lagi ke tabelnya tadi di sini. Jadi 2 tambah, kita lihatnya ke distribusi frekuensinya, F-nya. 2 tambah 6 itu 8, 8 tambah 7, 15. Nah, 15, jadi kelas ketiga 66 sampai 72 itu banyaknya data. Dari 52 sampai 58 sampai 66 sampai 72 banyaknya data yaitu 15. 12,5 ini sendiri, 12 3 per 4 ini berarti masuk ke banyaknya data yang 15. Jadi B-nya 65,5, F-nya itu 8, F kecilnya 7, P-nya 7. F tadi kan data frekuensi di kelas Q1 sama yang sebelumnya. Kita kembali lagi ya. Nah, ini 6 sama 2 kelas sebelumnya semua, di kelas pertama dan kelas kedua. Jadi ditemukan Q1-nya sama dengan 70. Begitu juga untuk mencari Q2-nya. Ketemu 76, bisa dipelajari sendiri. Sudah dibagikan juga modulnya, nanti akan di-share juga link modulnya. Kemudian untuk Q3-nya ini juga sama, ditemukan hasilnya 81,68. Nah, sekarang untuk desil. Desil ini per 10, jadi ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 10 bagian. Nah, di sini letak kita seperti tadi kan peletakan data. Jadi kita mencari letak datanya itu di mana dulu, kemudian baru mencari desilnya. Nah, ini rumusnya. Kemudian contohnya untuk yang desil data tunggal, misalkan letak D1-nya itu pada data ke 1, 2 per 3. Berarti nanti D1-nya, besaran D1-nya itu X1, X1-nya itu dari 1, 2 per 3-nya itu ditambah 2 per 3 sisanya tadi ya, disimbolkan di sini dengan warna biru. Nanti dalam kurung X2 min X1. Kalau di situ D1-nya misal 2 per 3, berarti nanti X2 plus 2 per 3 X3 min X2. Nah, contohnya ini bisa dilihat sendiri. D1, cari D1 dan D3. Letak D1-nya diperoleh 1, 2 per 5. Kemudian D1-nya itu kan ke data yang ke 1, 2 per 5. Berarti di antara data pertama dan kedua, 1, 2 per 5 itu kan di antara 1 dan 2. Nah, maka D1-nya sama dengan X1 plus tadi sisanya 2 per 5, X2 min X1, hasilnya 3,4. Dan seterusnya untuk mencari D3-nya. Bisa dipelajari sendiri, gampang ya untuk ini. Untuk yang desil data kelompok,
Setelah kita mencari letak datanya, desilnya ada di mana, selanjutnya mencari besaran desilnya dengan rumus ini, dan keterangannya seperti berikut. Nah, contohnya, kita masuk ke contoh, tentukan D5 dari data berikut. Tabel distribusi frekuensi ini kita lihat, bisa dipelajari sendiri ini. Nah, di sini letak desilnya. Nah, untuk ukuran peletakan data yang selanjutnya yaitu persentil. Persentil ukuran letak yang membagi suatu kelompok ke 100 bagian sama besar. Nah, di sini rumusnya kita cari dulu letaknya, letak persentilnya di mana. Kemudian ada persentil data tunggal. Contohnya, tentukan persentil ke-40 dari data berikut ya. Bisa dilihat sendiri. Maka N-nya itu ada berapa datanya? Ada 13. Letak P10-nya di situ hasilnya 5/3/5. Jadi P40-nya sama dengan 5 ditambah 3/5, 6 min 5 sama dengan 5,6. Ini sama seperti mencari desil yang tadi. Tapi dibaginya untuk letaknya yaitu 100. Untuk data yang kelompok, persentil data kelompok juga sama, hanya dibagi per 100. Lanjut ke contoh. Nah, tabel distribusi frekuensi ini letak P10-nya di data ke 5/1/10 ternyata di kelas kedua. Jadi frekuensinya itu kan 2 ditambah 6, 8. 8 itu kan berarti datanya, data 5/1/10 ada di data yang 8 itu. Nah, B-nya 58,5, F-nya 2, F kecilnya 6, P-nya 7. Hasilnya 62. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar, dan nanti akan dibagikan juga link materi agar lebih dapat memahami. Nah, sumber untuk penelitian kuantitatifnya sendiri saya ambil dari bukunya Profesor Dr. Sugiono pada tahun 2012. Terima kasih. Semoga bermanfaat.